dalam jembatan kali ini yang pertama adalah kita akan bahas tentang klasifikasi jembatan. Sebelumnya kalian tahu kan jembatan itu apa? Alat pelintas antar yang lewat sungai, Bu. Oh ya, oke. Lanjut. Yang pertama kita ada pengertian jembatan. Jembatan adalah suatu struktur yang dibuat untuk melintasi suatu rintangan berupa sungai, jurang, jalan, dan sebagainya. Sedemikian hingga orang maupun kendaraan dapat melintasi rintangan tersebut. Tujuan dari pembangunan jembatan adalah untuk sarana penghubung baik pejalan kaki maupun lalu lintas kendaraan. Perancangan jembatan bervariasi tergantung pada fungsinya, kondisi lingkungan material yang digunakan maupun dana yang tersedia untuk membangunnya. Nih, lihat ada pohon yang tumbang digunakan sebagai jembatan pada masa lampau ya. Kemudian ada akar pohon yang bergantung sebagai jembatan gantung kalau zaman dulu, karena mereka kan masih belum punya kemampuan untuk membangun jembatan. Kemudian ini ada The Arcadico Bridge in Greece. Ini one of the oldest arch bridge in existence. Jadi ini salah satu jembatan tertua. Di mana itu letaknya, Bu? The Arcadico in Greece, itu di Greece. Terus ada bambu bridge, ini jembatan bambu ya. Kalau zaman dulu kan pasti pakai bambu. Ini a log bridge in the French Alps. Masih banyak lagi contohnya, ini kebanyakan di luar negeri karena mereka kan strukturnya lebih maju daripada di kita lebih dahulu. Kemudian ada klasifikasi jembatan. Jembatan mempunyai beberapa klasifikasi yang terbagi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, menurut keberadaannya. Yang pertama ada jembatan tetap, yaitu jembatan permanen. Jadi mereka dimanfaatkan terus sesuai dengan umur perencanaan. Jembatan ini sendiri terbagi dalam 8 macam. Yang pertama ada jembatan kayu, jembatan baja, jembatan beton bertuang, jembatan prategang, jembatan beton, komposit, dan juga jembatan batang. Kemudian ada jembatan gerak, yaitu jembatannya yang dapat gerakan karena adanya lalu lintas yang melewatinya. Dan jembatan ini umumnya terbuat dari baja. Karena sifat dan karakteristiknya mudah dalam proses pengoperasiannya. Jadi jembatan itu bisa muter gitu, jadi ya nggak biasanya kan jembatan permanen itu dia bangunannya permanen, jadi nggak bisa digerakkan. Kalau ini bisa, jadi jembatannya dapat putar di atas poros mendatar seperti jembatan angkat, baskur, dan lipat terus. Kemudian ada jembatan yang dapat berputar di atas poros mendatar dan dapat berpindah secara sejajar. Kemudian ada jembatan yang dapat berputar di atas poros tegak atau jembatan putar. Kemudian ada menurut fungsinya, jembatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama jembatan jalan raya, jembatan jalan rel kereta, jembatan pada waduk, dan jembatan untuk penyeberangan pipa-pipa. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Kalau penyeberangan pipa-pipa itu yang kayak gimana, Bu? Biasanya itu jembatan untuk pipa-pipa sebesar seperti kayak kalau di Indonesia tuh sebenarnya kayak PDAM gitu-gitu. Biasanya kalau irigasinya buat pabrik-pabrik industri besar. Kemudian untuk menurut materialnya, jembatan itu dibagi kayak jembatan bambu, jembatan kayu, jembatan beton, jembatan baja, jembatan komposit, jembatan pasangan batu kali. Menurut bentuk strukturnya, ini struktur atas dulu. Ini ada jembatan balok, jembatan plat, jembatan busur, jembatan rangka, jembatan gantung, dan juga jembatan cable stay. Yang besar ini kayak di Suramadu. Ya, kalian tahu Suramadu. Kemudian untuk duktilitasnya, jembatan dapat diklasifikasikan menurut perilaku seismik. Yang pertama jembatan jenis A, yaitu jembatan dengan duktilitas penuh dan monolit. Kemudian jembatan jenis B, yaitu jembatan dengan duktilitas penuh dan terpisah. Jenis C, yaitu jembatan yang tidak ductile. Dan selain jembatan BC, yaitu jembatan yang tidak menghasilkan mekanisme plastis yang pasti dan akan memerlukan analisis dinamik oleh ahli khusus. Kemudian menurut lantai kendaraan yang dapat ada jembatan, pertama ada jembatan lantai atas, lantai bawah, jembatan lantai ganda, lantai tengah, dan jembatan lain. Kemudian yaitu yang terakhir adalah menurut lampu lama yang digunakan jembatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada jembatan sementara atau darurat, yaitu jembatan yang penggunaannya hanya sementara karena penggunaan
yang utama. Contohnya tuh kayak jembatan Dawara, jembatan kayu atau jembatan plat. Biasanya kayak kalau ada bencana kan biasanya jembatannya sering ada yang rusak, itu bisa pakai jembatan sementara. Terus jembatan semi permanen yaitu jembatan sementara yang dapat ditingkatkan menjadi jembatan permanen. Misalnya dengan cara mengganti material lantai, kemudian dengan bahan BK baik dan kuat, sehingga kapasitas umur pada jembatan juga dapat bertambah lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah jembatan permanen, yaitu jembatan yang penggunaannya bersifat permanen dan juga disesuaikan dengan umur rencana jembatan. Contohnya jembatan permanen yaitu jembatan baja, jembatan tulang, rapetan, dan juga jembatan komposit. Kalau jembatan permanen pada umumnya jembatan yang biasanya ada di sekitar kita. Berarti kalau kayak jembatan Suramadu itu permanen ya Bu? Permanen. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Sudah. Baik, untuk pertemuan kali ini materinya terlebih dahulu ini saja. Setelah ini kalian akan melakukan penugasan dan kalian bisa berdiskusi. Jika belum paham bisa tanya ke saya atau tanya ke sama teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.